Pemirsa, selamat datang di Book Review Podcast RRI Yogyakarta. Bersama saya Lulu Rahadi ya. Dan kali ini pemirsa ya, kalau Anda tahu pernah mendengar, seringkali mendengar nama Klik Pelipur Lara. Tentunya yang kita tahu adalah beliau ini seorang komedian, ahli plesetan ya, The King of Plesetan julukannya. Tapi siapa sangka ternyata beliau ini juga bisa menulis buku. Jadi di Book Review kali ini, podcast RRI Yogyakarta, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Klik Pelipur Lara dengan bukunya yang banyak sekali bisa Anda lihat, termasuk juga salah satunya adalah KPU. KPU ini, Klik Pelipur Lara Undercover. Mengintip lubang pemilihan umum lewat ventilasi pemulihan umum. Ini maksudnya gimana ini? Plesetan udah ya. Teliti sebelum geli, baca pakai aturan. Kita langsung sapa, ada Mas Klik Pelipur Lara. Selamat. Apa kabar nih Mas Klik? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Mas Klik. Ya. Mas Klik, ini kan Mas Klik yang kita kenal sebagai seorang komedian yang The King of Plesetan, tapi ternyata juga nulis buku. Ya. Ini bagaimana nih Mas Klik menemukan passion juga sebagai penulis begitu? Kebetulan saya dulu di Jakarta pertama kali berteman baik dengan mendiang Hilman Lupus yang saat itu sempat boom. Kemudian saya secara otomatis bisa menulis karena dia juga banyak buku lupusnya tuh di dalamnya saya masukin plesetan. Akhirnya saya sendiri membuat tulisan tentang plesetan. Dan alhamdulillah banyak yang suka gitu. Jadi sejak kapan itu? Saya 99 sudah. Pertama 99. kali saya ngambil kalimat dari teman-teman Jakarta ketika saya siaran di radio swasta Jakarta, Radio SK Senyum dan Ketawa saat itu. Itu pertama kali saya ngasih judulnya adalah umpatan. Dari umpatan orang Jakarta itu pertama nyebutnya ya plesetan dengan kau gitu loh. Persetan dengan kau gitu kan. Makanya saya kasih judulnya waktu itu sama Gramedia, diterima dan diminta menjadi plesetan dengan kau. Plesetan dengan kau. Persetan dengan kau. Persetan dengan kau jadi plesetan dengan kau. Nah ini. Terus sampai sekarang. Ya. Sudah berapa buku? Total 17. 17 buku. 17 buku. Wow. Ya, yang paling banyak itu sejak pandemi. Karena pandemi itu kan kita nggak bisa ngejob. Itu benar-benar PSBB gitu loh. PSBB tidak ngejob. PSBB tapi itu nulis buku. Artinya, apa? PSBB itu saya tulis di buku itu namanya pekerja seni babak belur. Nggak dapat apa-apa. Pekerja seni babak belur. Itu di buku saya yang di Speakerman itu. Jadi sampai dari 2020 muncul COVID, 2023 sudah COVID mulai nggak ada. Itu sudah 9 buku. Itu yang saya tulis. Speakerman sampai KPU ini. Tapi kan gak jadi babak belur karena ada buku. Alhamdulillah saya hidup alhamdulillah bisa membantu meskipun ini tapi paling enak di masa pandemi itu paling enak itu Mbak Endah istri saya. Nah, ini dia. Itu jadi paling enak. Ada Mbak Endah juga yang mendampingi. Mbak Endah ini yang setia mendampingi Mas Klik Pelipur Lara. Ini paling beruntung nih. Jadi Mbak Endah ini sebagai pelipur laranya, Mas Kliknya ini Mbak Endah pelipur lara. Kenapa beruntungnya? Ya beruntung kan, ketika pandemi orang cari duit susah, Mbak Endah ini seorang penyanyi yang paling enak. Enaknya. Karena dia bisa hidup dengan organ tunggal. Saya langsung pegang organ. Mbak Endah, apa kabar Mbak Endah? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Sehat ya, cantik sekali Mbak Jasmani Endah. dan rohani. Sehat jasmani dan Roh rohani. halusnya nggak ikut. Mbak Endah masih nyanyi ya? Alhamdulillah masih aktif terus. Ya, ini. Nemenin saya bikin menginspirasi buku-buku saya Mbak Endah ini. Ya katanya kan ada pepatah yang mengatakan bahwa bahwa lelaki ataupun pria yang sukses itu di baliknya pasti ada. Ada siapa? Ya. Ada siapa? Ada seorang istri. Tapi Ada istri sekali yang lagi, selalu mensupport katanya kan ya seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan sama istri saya sebagai cowok, kamu sebagai cewek, kamu jangan sampai membuat kecewa cowok. Kecewanya karena apa? Kalau sering membuat kecewa cowok itu dampaknya bisa ke cewek. Itu pembelaan diri ya Mbak ya. itu Lebih ke itu pembelaan data diri. statistik gitu loh. Ya, itu rata-rata seperti itu. Iya, Nah, cuma intinya di dalam buku ini saya tetap harus mengajak bahwa masyarakat kita ini harus cerdas. Untuk sebuah humor itu tidak main-main karena yang namanya humor itu di dalam buku saya sudah saya tulis. Humor itu
salah satu artinya adalah hiburan utamakan moralitas. Jadi kalau humor itu jelas hiburan utamakan moralitas. Kalau nggak ada moralitasnya ya ngapain kan gitu. Artinya kita jelek-jelekin orang, ngecengin orang, ya kan. Sampai maaf sampai sara itu agak gawat. Karena kalau saya daripada sara lebih baik saru. Misalnya langsung gitu. ya. Kalau sara itu yang menghakimi orang banyak, Mbak. Kalau saru kita sendiri. Ini yang menghakimi pasti kayak gitu. Malu paling kan gitu kan. Nah, tapi saru itu juga banyak ininya, banyak macamnya. Kalau saru yang asosiatif nggak masalah. Misalnya banyak sekali di negeri kita ini. Apalagi kalau kita ngomongin masalah maaf nih pemilu. Kalau cowok ya itu mencalonkan diri atau artinya menjadi seorang politikus bagus. Apalagi mencalonkan menjadi seorang presiden itu oke. Tapi kalau cewek ini belum saatnya. Kenapa? Takutnya kalau ditunggangi. Nah, kalau perempuan tuh dalam politik suka gitu ya kan? Ya kan? Itu. Ya kan? Saya cewek loh melipir. Ya, ini contoh artinya Kalau saya guyonan. udah kebal soalnya banyak. Guyonan yang asosiatif gitu loh ya kan? Ya kan? Perempuan kan gitu kan. Nah, takutnya kalau ditunggangi terus disusupi. Nah, itu kan repot. Nah, ini kan sering terjadi seperti itu. Makanya di buku saya ini yang namanya mengintip lubang pemilihan umum lewat ventilasi pemulihan umum itu benar-benar kita pulihkan. Bahwa KPU ini kan banyak nih. Ada nanti Panwaslu, ada nanti Bawaslu. Kerjanya harus jelas. Panwaslu ini benar-benar panitia pengawas pemilu atau cuma dalam sewu panitia pengawas lucu gitu loh. Panitia pengawas lucu. Cuma lucu-lucuan doang gitu loh. Nah, ini plesetan semua ya, Mbak. Iya. Makanya di sini perlu kita hati-hati gitu loh. Karena apa? Ini maaf nih, ini pemilu yang sekarang ini agak benar-benar mulai memanas. Nah, ini yang perlu hati-hati ini. Nah, tapi saya selalu ingatkan di dalam buku ini ada kajian-kajian khusus yang secara plesetan bisa diterima. Nah, misalnya di sini salah satunya, contohnya di judul aja udah kelihatan. Mbaknya baca deh judulnya. Judulnya sangat menarik. Judulnya sekali. ya. Yang dari daftar isi ini menggugat versus menggugah. Nah, ya kan? Selain menggugah, sebelum kita menggugah dulu. Wah, ini baru menggugat kan gitu. Terus apalagi? Ada golput, golongan putus asa. Nah, tapi beda, jangan kan? sampai ya. Nah, ya kan. Kalau dulu kan golput itu kan golongan putih, karena di era Orde Baru yang notabene dianggap pemilunya nggak bagus, nyoblosnya di tempat yang putih di luar gambar. Tapi sebetulnya kalau menurut saya golput itu adalah golongan orang yang putus asa, ya kan, merasa dirinya nggak mampu atau gimana, terus rasanya nyoblos. Nah, ini yang saya bilang nggak boleh gitu loh. Itu contohnya gitu. Nah, ini ada sindiran nih. Serangan fajar adalah serangan wajar. Iya, kita harus realistis. Elektabilitas oke ya. Popularitas, ya kan, kualitas ya oke. Tapi kalau isi tas itu nggak ada, jangan harap kita ini. Benar. Padahal yang ditunggu biasanya yang terakhir ya. Kita realistis. Yang ditunggu yang terakhir itu tadi ya kan. Rata-rata karena isi tas kan gitu. Loh, makanya ada istilah itu tadi serangan fajar. Makanya saya bilang itu serangan wajar. Kalau lagunya Mbak Endah sempat dinyanyikan, judulnya apa itu waktu itu? Ada NPWP. Nomor piro wani piro. Nomor piro wani piro. Coba Mbak Stop nyanyi. NPWP. Coba nyanyi sedikit. Stop NPWP. Nomor piro wani piro. Pilih pemimpin sing jujur lan prasaja. Artinya ada korelasinya gitu loh. Jadi dari judul itu udah nampak. Mbak, saya tuh penasaran ya. Penasaran kenapa? Karena udah jarang nih melihat Mas Keli. Tapi ternyata Mas Keli itu seperti semedi, melahirkan banyak buku. Nih nulisnya kapan? Proses kreatifnya bagaimana? Kalau beliaunya ini kan sebenarnya rajin banget ya, artinya dari kalau ini kesaksian saya kesaksian saya yang 24 jam bersama beliaunya. Nah itu biasanya sih kalau nulis buku itu beliau step by step sih ya, sedikit-sedikit gitu. Biasanya dari subuh, selepas subuh tuh biasanya tahajud dulu, habis tahajud salat subuh, terus habis itu barulah beliaunya nulis gitu, terus nonton berita 24 jam pokoknya kalau berita ya. Kalau televisi berita itu 24 jam. Pokoknya kalau televisi itu harus sendiri-sendiri, anak sendiri, istri juga lagu-lagu sendiri, beliaunya berita sendiri gitu. Jadi masing-masing lah
istilahnya udah iniin sendiri-sendiri lah gitu. Nah biasanya sih dari mulai subuh sampai nanti kalau misalnya sampai siang sore itu beliaunya menyempatkan diri untuk nulis-nulis gitu biasanya. Untuk nulis-nulis, Gitu, ya. tapi tidak ditunggal nulis terus kan dari pagi, siang, sore, malam gitu. Enggak, sebenarnya enggak nulis, Enggak juga ngetik. sih. Mbak. Oh ngetik. Kalau nulis tuh lama. Aksara Jawa lagi ya, aduh. Saya bilang kadang-kadang buku ini suka pada keliru. Ini penulisnya enggak, saya ngetik, saya bilang gitu, bukan penulis. Ya, hari ini udah ngetik soalnya ya. Ya ini kan bukunya banyak sekali ya. Iya. Nah ngetiknya, ya, ngetiknya. ngetiknya dari buku sekian banyak ini pakai konsep Nah, nggak? ini, Kayak misalnya ini. nih Mas Keli, ini kan banyak nih judulnya terkait dengan satir Iya. politik, Iya. akhirnya diplesetkan Iya. politik, kemudian KPU diplesetkan, Iya. Ya. kemudian apalagi Politik banyak politik menjadi semuanya. politik. Politik menjadi politik. Ya karena memang orang kita ini cenderungnya bukan orang politik tapi politik. Pol-polan liciknya ini harus kita pelajari nih. Sebelum itu ada lagi Mbak, politik. Jadi poli itu banyak, trik itu tipuan. Jadi politik itu jangan heran kalau sebetulnya itu politik. Ya kan? Banyak tipuannya. Nah, ini ya harus hati-hati kita. Nah, pilih tadi tuh ya kan yang prasojo tadi itu. Itu jangan NPWP. Elektabilitas, kualitas, popularitas. Endingnya wani piro. Enggak ada ya. Wassalam, Mbak. Nah, ini kenapa? Ini belum cerita. Tertarik sekali dengan politik gitu. Loh, enggak, kalau saya dulu kan memang sebelumnya kan memang bikin parodi politik sama Prof. Effendi Ghazali. Waktu itu Republik BBM, ya kan, baru bisa mabok, kemudian baru bisa mimpi sampai itu yang nyanyi juga Mbak Endah Mbak itu Endah. di anunya di homepage-nya itu. Nah, itu kita sudah membangun seperti itu. Nah, cuman saat itu keberuntungan saya adalah saya bermain dengan sahabat saya yang dulu sering lomba lawak. Effendi Ghazali itu pelawak. Dan dulu Pakar tidak pernah komunikasi. menang sama saya. Tapi dia akhirnya kuliah dengan baik dan menjadi seorang profesor. Kenapa? Karena Effendi nggak bakal menang. Karena pernah bilang saya sama dia, kalau saya ini juara lomba lawak se-Jakarta. Oke. Karena saya dari Jogja, jawabannya adalah se-Yogyanya kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Tapi kalau Effendi nggak bisa, dia kan dari Padang. Dia juara lawak satu sesumbar, belum dah sombong. Ya. Kan gitu kan? Nah, saya bilang sama dia. Sesumbar. Makanya di sini lah hal-hal yang kayak gini yang perlu kita catat. Makanya di buku saya ini sebenarnya Mbak, itu teorinya adalah the fact. The fact. Itu fakta. Fakta. Jadi kita memainkan fakta itu sederhana Mbak. Misalnya salah satu contoh, pernah bapak-bapak atau mbak-mbak, ibu-ibu yang di sini semua pernah lewat di Jalan Slamet Riyadi Solo. Itu dulu ada jembatan penyeberangan kan? Oke, ya. Satu doang itu dulu. Sekarang nggak ada. Kenapa? Karena itu salah membranding Mbak. Dia Seharusnya. brandingnya kan udah jelas. Itu brandingnya waktu itu rokok Mbak. Tulisannya apa tuh di situ kalau udah? Itu udah jelas tuh. Kreteknya lelaki. Kan yang lewat tidak hanya lelaki, perempuan juga, itu kreteknya perempuan juga kan, ya kan? Nah ini menjadi satu polemik, akhirnya daripada ramai udah dibongkar aja lah. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kita tulis yang tidak dipikirkan oleh orang, itu tulisan saya. Misalnya ada lagi satu, nama benua di seluruh dunia, ini benar-benar melalui survei, nggak main-main, itu selalu namanya diawali dan diakhiri dengan inisial yang sama. Misalnya Asia, Amerika, ya kan, Afrika. Semuanya inisialnya harus diawali dengan huruf yang sama dan akhiran yang sama. Itu semuanya seperti itu. Eropa, itu juga sama. Tulisannya Europe, Europe, ya kan gitu. Jadi sama jadi itu salah satu tulisan kita. Terus kemudian sering nih sama istri saya nih makan nganterin anak di siap saji. Yang model makanan-makanan yang dalam sewu cuma jual dada sama paha itu kan. Nah. Sama wing ya. Ya kan? Sayap sama sayap. Nah, itu setiap kita mau masuk, kita harus cerdas. Oh, saya paling rajin mengamati itu semuanya bisa menjadi komedi. Selalu ada tulisannya. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Betul. Iya. Anda nggak pernah memperhatikan. Mereka bikin pengumumannya salah. Harusnya. Loh, mereka itu yang dijual itu makanan dan minuman dari luar bukan? Iya. Nah, iya kan? Nah di sini orang kadang-kadang keliru. Dia melarang menjual makanan dan minuman di luar. Dia sendiri yang menjual. Iya Kan dari Amerika ya? Iya kan dari Amerika kan makanan dan minuman dari luar semua. Itulah Mbak yang kita mau tonjolkan di dalam buku-buku saya. Maka beli rugi kalau enggak. Ya. Beli. Ini Ini selalu tak lanjut. Gimana, Waktu gimana? saya menikah, ini ada teman saya yang bego banget.
Bener. Gimana? Jadi begitu saya Begonya. menikah, namanya Aldo, iwak kebu itu. Iya, Datang, Mas Aldo. datang kan, karena saya kan dianggapnya menikahnya terlambat. Ya kan umur 41 saya menikah, dia 25. Terus dia datang nyalamin saya. Wah, aku melu seneng Lik Yojo sing dadi manten aku melu seneng. Sampai sekarang kalau ketemu Aldo jangan nanya itu nyesel banget ya. Oh yang jadi mantan saya nyewa gedung mahal-mahal kok kamu ikut seneng Itu kan sebenarnya banyak yang diucapkan Iya. oleh orang Jawa. Iya. Salaman sambil Betul. derek mangan Derek- bagyo, derek remen, selamat. iya, ada lagi kadang-kadang kan kalau dalam sewu ya di WA itu kan tulisannya jelas ya kan derek bingah loh. Bingah ini mesti orang hebat, semuanya derek bingah. Kalau nggak pengusaha siapa itu bingah itu kan gitu. Crazy Rich dari mana jadi tuh ya? kita harus benar-benar bisa memanfaatkan setiap kata. Itu harus cerdas, harus cermat. Kalau enggak, makanya bilang teliti sebelum geli. Teliti Itu sebelum yang geli. Betul. Baca pakai aturan. Ya, kayak misalnya bahasa-bahasa di dalam handphone itu kan kita yang pertama kali bikin tuh. Kayak misalnya WA, itu WhatsApp. Itu sebenarnya itu bahasa itu diambil dari bahasa Jawa yang menunjukkan kepunyaan. Maksudnya? WA-ku po WA-mu. Kan gitu. WA. Nah kan gitu kan. Jadi Ya. orang kadang-kadang keliru itu dari bahasa Jawa. WA-ku atau WA-mu. Makanya kalau ada cowok sama cewek barusan kenalan, terus ceweknya bilang, "Oh, jelali ya Mas, tuker-tukeran nomor kan? WA-mu kok dilebokkan dengan WA-ku ya." Itu kan kadang-kadang nggak mikir dia. Ya kan? Ini guyonan asosiatif yang model apa? Nah itu kadang-kadang nggak paham gitu loh. Ya kan? Ya enggak? Nah, Ya ini. saya kan spontan ya pakai gini ya. Jangan lupa Baik. aja lali lo ya WA-mu dileboknya dengan WA aku ya. WA aku ya. WA aku. Wes mlebu ora? WA aku mas mlebu Kembali kan. lagi itu. tadi kembali lagi politikus kalau wanita itu berat ya ditunggangi disusupi udah gitu digoyang biasanya. Orang sama masa yang nggak seneng itu kan gitu kan suka kayak gitu. Iya, pemirsa, saya akan bacakan salah satu halaman, salah satu bagian Ya. di buku The Godfather Part 2 ya. Ya. Policik polanya liar dan licik. Di bagian narsis telah menjadi bubur. Jadi judulnya narsis telah Narsis telah bubur. menjadi bubur. Bukan nasi ya. Bukan nasi. Narsis alias benar-benar sakit psikis atau benar-benar sakit secara psikologis Ya. atau itu merupakan gangguan mental di mana kondisi yang mempengaruhi pemikiran atau pola pikir, perasaan, suasana hati serta perilaku. Jadi penyakit psikologis tertentu mungkin hanya muncul sekali kayak sang mantan. Cie. Dan beberapa dapat bisa betah alias benar-benar tahan lama alias kronis. Bahkan yang namanya narsis itu maknanya bisa berupa benar-benar depresi secara kronis. Ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih, Mas? Ini caleg. Narsis. Caleg loh iya. Caleg kita ini kan banyak kan narsis. Narsis telah menjadi bubur tuh ya itu. Kayak Nasi. judulnya kan itu saya bikinnya kan narsis telah menjadi bubur. Ini cuma mau masang baliho. Apa sih baliho itu? Orang nggak tahu. Tapi saya bisa mengartikan. Baliho itu artinya banyak dilihat orang. Oke. Jadi orang beli baliho, sewa baliho itu karena banyak dilihat orang. Saya masing-masing sudah saya artikan. Spanduk, space-nya mendukung. Jadi jangan asal masang gitu, tapi nggak tahu artinya. Nah di buku saya ini ada semua. Koran, wah itu kalau maaf nih koran itu sekarang sepi, tapi kalau pemilu rame. Makanya dinamakan koran karena kolomnya kedodoran. Ya kan? Betul nggak? Dibikin itu ya kan? Ya kan? Sementara radio sendiri itu ranahnya adalah audio, betul kan? Audio. Nah, untuk iklan-iklan promo. Nah, ini yang saya sering ngobrol sama. Kadang-kadang muncul dari istri saya sendiri. Ini aneh ya. Karena di mobil kan kita lihat gitu kan. Ini maksudnya mau apa sih ini? Kadang-kadang orang udah berbohong. Mau jadi caleg, maaf nih, yang mukanya harusnya jerawatan kayak saya, tiba-tiba muncul dengan bersih itu udah bohong loh. Iya kan udah bohong. Pembohongan Sebelum publik dia ya? memimpin menjadi wakil udah bohong Harus dulu. jujur harusnya Iya kan? ya. Ya kan? Jerawatnya hilang, tai lalatnya yang tadinya bagus menjadi Hilang. hilang, ya kan? Giginya yang tadinya kuning menjadi putih. Jadi begitu dia kalah wajar. Karena yang mau nyoblos pangling. Kok nggak podo ya? Nah, gitu Sesuai kan gitu kan? kenyataan ya. Iya kan? Ya enggak. Nah, ini yang saya bilang, hati-hati. Harusnya dia apa adanya aja, jangan ada apa-apanya. Ini beda. Ya, maka saya bilang di dalam baliho itu harus beres. Jangan posenya juga dalam sewu. Posenya tuh sampai kayak maaf nih kayak kanebo kering, Mbak. Kaku gitu loh. Nah, ini hati-hati. Bejejer. Nah, artinya apa? Benar-benar dimanfaatkan betul. Oh, cara menempatkannya gini, bahasa komunikasinya digarap. Gitu loh. Jangan main-main gitu. Bahkan sampai sekarang pun
istri saya juga tahu, saya sering menggarap poster-poster teman-teman yang notabene komedian yang sekarang nyalek. Nah, tapi posternya saya yang bikin jadi beda. Ide-idenya kreatifnya beda. Misalnya salah satu contohnya dia nomor 3. Nah, saya tinggal ngomong aja. Jangan lupa pemilu 2024 ingat tukang foto. 1, 2, 3. Nah, 3 inilah yang nah kayak gitu-gitu, artinya kita juga menerima seperti itu tapi dengan cerdas. Jadi konsep-konsep seperti itulah Mbak yang membuat kita beda dengan yang lainnya. Akhirnya lahir buku-buku Alhamdulillah, gitu ya. bahkan bedah buku kita ini lebih lucu dari acara-acara lain. Kenapa? Saya bangga Mbak, dengan 175.000 mereka mau mengeluarkan koceknya hanya untuk tertawa. Sementara di Jakarta dalam 1.000 penonton dibayar Mbak. Kita bangga sekali nih dengan uang segitu. Maaf 2 bulan 3 bulan kita udah 10.000 eksemplar. Ya kenapa tidak? Nah inilah harusnya Jogja bangga dengan seperti ini. Iya, gitu ini kan Mas Keli sebagai the king of plesetan asli Jogja, ya kan. Nah munculnya plesetan ini sebenarnya dulu awalnya cara berpikirnya gimana sih Mas bisa menemukan plesetan? Oh ini kata ini diplesetkan. Oh itu habit ini. Mbak. Habit. Kalimat ini jadi ini. Jadi kebiasaan. Habit. Jadi di kampung jadi saya. Jadi dari dulu tuh kebiasaan. Kampung saya orang Minggiran, daerah selatan itu pasti orangnya jago plesetan semua. Minggiran. Iya. Karena dari kecil itu plesetan hal yang biasa. Satu ketika tetangga saya itu seorang kakak pembina yang saya bilang, namanya Dalijan. Itu pacaran dengan tetangga saya namanya Mbak Sri. Cuman kadang-kadang kalau pacaran dia nggak lihat waktu, kita bisa lihat dia pacaran. Nah, kita ledekin aja. Namanya Dalijan kan, setiap Lia mau pacaran kita nyanyi bareng. Dalijan jempol tangan digoyang. Jari. Nah artinya ketika saya SD aja sudah seperti itu. Jadi di kampung saya itu hal yang biasa sekali. Cuman bagaimana menjadi intelek itu yang sulit. Nah akhirnya saya mencoba, saya analogikan di dalam buku bahasa Indonesia. Ternyata waktu saya di Undip ya dengan teman-teman sastra di sana pada kaget. Ternyata di dalam buku bahasa Indonesia ada Mbak. Saya menyampaikan bahwa yang namanya plesetan itu adalah homofon. Bunyinya sama, artinya berbeda. Kalau homonim itu adalah tulisannya sama, artinya berbeda. Misalnya bisa dapat dan bisa ular. Tapi kalau homofon itu bunyinya yang sama, tapi artinya beda. Ada lagi tulisan yang ininya sama, bacanya sama, bunyinya sama, tapi artinya beda. Misalnya apa? Sanksi. Sanksi itu kan bisa ragu, bisa hukuman kan gitu. Nah ini ada lagi satu lagi sanksi patok. Jadi ada 3 makna kan gitu. Nah, kita harus tahu gitu loh. Hal-hal yang kayak gini nih. Gitu. Sayang Mbak kalau ngobrol kayak gini nggak pernah akan ada habisnya, nggak akan ngabisin episode. Karena cerdas yang disampaikan ke teman-teman bahwa humor itu nggak sekedar hanya ngeceng orang, nggak cukup. Banyak yang kita kerjakan. Tidak membuli orang, tapi ini ada kajiannya Iya, juga betul, gitu ya. betul, Berarti kalau dipikirkan tadi dalam sastra saja ada loh plesetan. Bahkan gitu ya. kita ada edukasinya lah edukasi. ya. Bahkan kadang-kadang istri saya bilang, nih lo kena sendiri nih, bilang itu, lu yang bikin sekarang kembali ke lu lagi. Jadi dari baca buku saya dia ketik ulang, dia bikin ke YouTube atau apa, ya sah. Oh mereka udah beli kok, gitu loh. Dan kita tidak semuanya dalam saya yang di suplemen ini, kita ini bukan dalam saya bukan guyonan politik, ini guyonan biasa. Jadi misalnya dalam tubuh manusia itu terdapat 360 sendi, saya bilang, tapi hanya 1 sendi yang menyakitkan. Yang menyedihkan. Sendirian Mbak. Makanya kayak gitu itu yang jomblo jomblo. Gitu loh. Jadi tidak semuanya, tapi karena ini era mau politik, tahun politik ya kita bikinnya seperti itu. Misalnya lah tadi lagi 1 makanan apa yang beli 1 dapatnya 2. Apa? Nah, itu kan nggak gampang. Ini harus plesetan ini terbaru nih Mbak. Makanannya adalah namanya bakwan. Bakwan. Nah, karena bakwan gitu. Bakwan. Kayak gitu-gitu. Bakwan gitu. Nah, ini yang kayak gini nih guyonan yang anak sekarang gitu. Ini salah satunya. Ya, termasuk WA aku tadi di situ tuh. Salah satunya. Nah, ini suplemen. adalah suplemen. Jadi bukan Superman tapi suplemen. Dan fotonya ini Mas Keli ya. Mas Keli masih muda ya? Iya. Sekarang juga masih muda ya Mas. Kaosnya itu kenapa Superman? Kaosnya itu tulisannya kenapa? S. Kenapa? Kalau L Luperman. Lulu nanti jadi. Enggak, jadi gini Mbak, cara membahasnya gini. Nah dari ini aja bisa kita lucukan dari kaos. Terus saya nanya lagi, kenapa celananya dalam si Superman ini warna merah? Kenapa? Kenapa enggak hitam? Kenapa ini hitam? Ini merah. Oh merah. Nah, karena kena bayangan kan.
celana dalamnya si Superman ini kenapa merah nggak hitam? Karena yang hitam lagi dipakai sama Batman. Kayak gitu Sama kita Zoro sama Batman. Sama Batman. Ya, Mas, Gitu. ini kan banyak tentang politik ya. Iya. Bahkan juga ini Ya, yang mayoritas terbaru politik. adalah KPU. Iya. Ini mengingatkan kita untuk sadar Ya, nanti betul. menuju ke pemilu Betul. 2024 ya. Nah, yang penting tidak jadi- boleh menjelekkan orang lain. Iya. Istilahnya berawal tuh kelihatan kok Mbak, orang mau jahat tuh kelihatan. Oke. Kalau di dalam politik itu sudah mulai ada yang mengecilkan orang lain, itu endingnya mengucilkan. Oke. Itu udah pasti. Itu bullying ya sama Iya, saja ya. endingnya membuli gitu loh. Iya. Nah, itu hati-hati. Iya, nah jadi ini apakah buku ini nanti kira-kira juga bisa mengajak masyarakat Iya. untuk ayo jangan golput gitu. Oh iya, iya ada di situ. Makanya saya bilang golput itu golongan putus asa. Kalau kamu nggak mau disebut golput ya kamu nyoblos. Oke. Ya, kita ini mencari seorang capres itu calon presiden, bukan calo. Beda loh Mbak, calo presiden sama calon itu Bukan maknanya calon beda. presiden tapi calon presiden. Oke. gitu. Ya, kali ini Mas Keli Ya. boleh kasih penutup untuk pesan untuk kepada pemirsa. Ya, kalau podcast saya hari. selalu kutipan kita udah paling populer di buku Boleh saya. diplesetkan. Ya. Bahwasannya bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mentertawakan dirinya sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, hati-hati ya Mbak ya, yang namanya orang hidup yaitu itu terus terang itu pasti banyak yang namanya tantangan. Karena kalau banyak rantangan itu buka catering, Mbak. Tantangan bukan Iya, rantangan. Iya, jadi hal yang kayak gitu yang kita mainkan. Semoga tetap kita bisa senyum, tetap kita bisa tertawa. Nah, sekarang saatnya lagi, kapan lagi Indonesia ini bisa bangkit dengan buku saya berikutnya itu sudah saya siapkan, Mbak. Judulnya adalah NKRI. NKRI singkatannya Negara Komedian Republik Indonesia. Komedian Republik Indonesia. Siapa yang Baik. menjadi rakyatnya? Siapa mau jadi rakyatnya? Mbak Endah sama saya ya. Lo menteri-menterinya udah tak siapin, Mbak. Lo menteri-menterinya udah ada. Misalnya atau siapa Menteri Pendidikannya itu Willy dosen. Willy dosen Ya, ya. sudah menteri anunya kehutanan Tarsan. Tarsan. Ya, sudah kita bikin semua. Terus lanjut. Kemudian menteri pertahanan dan keamanan Meriam Belina. Meriam Ya, Belina. itu semuanya udah kita siapin. Bahkan sampai juru bicaranya pun sudah kita siapin di dalam buku NKRI itu. Siapa kalau mau tahu? Siapa? Nah, sebagai juru bicaranya presiden adalah Nirina Zubir. Nirina Zubir. Baik. Tapi saya punya pantun juga buat Ya. Mas Keli Oh, ini. boleh, San. Ya. Ikan hiu, ikan paus. Iya, artinya. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam 100. Wes. Ada lagi Mbak. Dibalas. Balas ya Mbak. Buah kelapa jatuh ke kali. Apa tuh? Biur. Oke, terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di edisi yang lain. Sampai jumpa di podcast Book Review RRI Yogyakarta.